Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafri Nurfiza dari kelas Akuntansi Anfulan Reguler B akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan peluang penelitian akuntansi agrikultur. Yang pertama, perlakuan akuntansi aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur merupakan jenis kegiatan operasi yang dilakukan oleh entitas untuk memanajemen transformasi biologis dan panen aset biologis, yang dimana diatur pelakuan akuntansinya secara khusus dalam PSAK 69 tentang agrikultur. Berdasarkan PSAK 69, aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas. Salah satunya ialah kehutanan. Sebagaimana tercantum dalam paragraf 6, PT IJ merupakan entitas yang kegiatan usahanya bergerak dalam pengusahaan hutan tanaman industri. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT IJ dianjurkan sesuai dengan PSAK 69 tentang agrikultur. Perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur berupa langkah dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dari aktivitas agrikultur meliputi pengklasifikasian dari suatu pos yang berupa angka dan kata dalam laporan keuangan perusahaan. Pengukuran merupakan perhitungan nilai dari suatu pos. Pencatatan berupa mencatat aktivitas yang dilakukan sebagai biaya sesuai dengan nilai yang telah diukur. Penyajian berarti menyampaikan informasi dari seluruh komponen keuangan ke dalam laporan keuangan. Pengungkapan merupakan pendeskripsian dan penjelasan komponen yang tercantum dalam laporan keuangan. Kita masuk yang pertama, yakni pengakuan. Perlakuan akuntansi atas aktivitas agrikultur dilakukan dengan cara mengakui hasil dari aktivitas agrikultur yang dapat berupa tanaman produktif, aset biologis, dan produk agrikultur. Sehingga pengakuan aktivitas agrikultur ini dapat dikatakan sebagai tahap awal yang mempengaruhi nilai pada aset biologis. Bisa dilihat di slide ini adalah matriks pengakuan aktivitas agrikultur antara yang tercantum pada PSAK 69 dengan realisasi oleh PT IJ. PSAK 69 diatur mengenai pengakuan yang perlu dilakukan terhadap aset biologis ataupun produk agrikultur pada setiap entitas yang mengendalikan aset biologis, menerima manfaat dari aset biologis atau produk, dan aset biologis atau produk agrikultur yang dapat diukur pada nilai wajar ataupun biaya perolehannya secara handal. Maka dapat dikatakan bahwa PT IJ telah menerapkan pengakuan sesuai aturan pada PSAK 69. Terlihat dari entitas yang telah mengakui tanaman yang dimiliki dan dikelolanya sebagai aset biologis, yakni berupa tanaman sengon, kayu. Sengon itu sendirilah yang juga menjadi produk dari tanaman sengon. Tetapi penerapan tersebut dapat dikatakan belum sempurna, karena hasil dari tanaman karet yang berupa getah karet masih belum diakui sebagai produk agrikultur, dengan alasan terdapat kendala pada pengukuran getah karet karena getah karet itu berada di dalam pohon karet, sehingga tidak dapat dilakukannya penilaian pada getah karet tersebut. Kemudian yang kedua, yakni pengukuran. Pengukuran atas aktivitas agrikultur dilakukan setelah melakukan pengakuan aktivitas agrikultur. Kedua hal tersebut saling bersinggungan satu sama lain karena aspek yang telah diakui tersebut perlu diketahui nilainya. Pengukuran aktivitas agrikultur sendiri dilakukan dengan menilai biaya-biaya yang telah dilakukan untuk membuka lahan perkebunan, melakukan pembibitan, merawat tanaman hingga sampai panen. Di sini ada lagi tabel matriks pengukuran aktivitas agrikultur antara rekomendasi PSAK 69 dengan realisasi PT IJ. Dengan kesimpulan, PT IJ telah menerapkan pengukuran sesuai dengan yang telah diwajibkan pada PSAK 69. Hal tersebut dapat dilihat dari perusahaan yang telah melakukan pengukuran aset biologisnya sesuai dengan yang diatur oleh PSAK 69, yakni menggunakan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk penjual. Untuk tanaman karetnya belum diakui sebagai tanaman produktif, maka bagi tanaman belum menghasilkan diukur dengan biaya-biaya yang dikeluarkan hingga tanaman siap dipanen. Sementara itu, untuk pengukuran tanaman menghasilkannya menggunakan biaya perolehannya dan diamortisasi sesuai manfaatnya. Pengukuran tersebut dilakukan sesuai dengan PSAK 16 karena perusahaan mengakuinya sebagai aset tetap berupa tanaman produktif. Tahap selanjutnya ialah tahap pencatatan, berupa penjurnalan sebesar nilai yang telah diukur. Nilai yang dimaksud adalah aktivitas dari agrikultur yang dilakukan dan juga pencatatan nilai aset biologis serta produk agrikultur. Terdapat juga pencatatan dari refleksi yang dilakukan dan keuntungan atau kerugian yang dialami akibat dari penggunaan nilai wajar sebagai metode pengukuran aset biologi. Proses tahapan pencatatan dilakukan sejak terjadinya biaya dikeluarkan untuk melakukan aktivitas agrikultur, yang berarti saat persiapan lahan untuk tanaman, penanaman, perawatan, sampai pada siap dipanen.
Di sini kembali ada tabel mengenai perbandingan jurnal rekomendasi PSAK 69 dengan PTIJ, bisa dibaca. Kemudian masih pada perbandingan jurnal rekomendasi PSAK 69 dengan PTIJ, bisa dibaca di slide. Selanjutnya juga masih ada jurnal rekomendasi PSAK 69 dengan PTIJ. Yang kesimpulannya adalah PTIJ membuat jurnalnya sesuai dengan aktivitas yang dilakukan olehnya. Karena hal ini tidak diatur dalam PSAK 69, maka jurnal dibandingkan dengan jurnal yang direkomendasikan berdasarkan dengan hal-hal yang diatur dalam PSAK 69. Jika terdapat perbedaan dalam penjurnalan yang dilakukan, hal itu karena sesuai dengan keputusan dari manajemen untuk menggunakan nama akun yang lebih cocok bagi mereka. Kemudian yang terakhir, ada penyajian dan pengungkapan. Proses penyajian dan pengungkapan atas aktivitas agrikultur dalam laporan keuangan berupa nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Hal ini karena aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan langkah untuk memberikan manfaat kepada aset biologis dan tanaman produktif. Selain itu, aktivitas agrikultur merupakan biaya yang dikeluarkan dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, besaran nilai biaya tersebut dialokasikan kepada nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Bisa dilihat, di sini ada tabel matriks penyajian dan pengungkapan aktivitas agrikultur, di mana mendapat kesimpulan PTIJ telah menerapkan penyajian dan juga pengungkapan atas aktivitas agrikultur sesuai dengan yang diatur oleh PSAK 69. Pendeskripsian dan rekonsiliasi aset biologis yang menunjukkan bahwa aset biologis yang dimiliki oleh PTIJ dideskripsikan baik itu berbentuk deskripsi naratif atau kuantitatif yang dikelompokkan berdasarkan tahun tanam dari aset biologis yang berupa tanaman sangon. Penerapan tersebut sesuai dengan yang diinstruksikan pada PSAK 69 untuk memberikan pendeskripsian terhadap setiap kelompok aset biologis entitas. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan laporan keuangan industri perkebunan, di mana di sini saya mengambil contoh laporan keuangan dari PTPN 7. Bisa dilihat di sini ada laba rugi PTPN 7, ada laba rugi dari tahun 2020 dengan 2019 sebagai pembanding. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian sebelum pajak sebesar 610,1 miliar dari RKAPP yang direncanakan mengalami kerugian sebesar 508,7 miliar. Dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, mengalami peningkatan kinerja, di mana kerugian menurun menjadi 610,1 miliar dari 887,6 miliar pada tahun 2019. Selanjutnya, di sini ada laporan posisi keuangan dari PTPN 7, bisa dilihat di slide. Di sini bisa dilihat bahwa pada tahun buku 2020, PT Perkebunan Nusantara 7 ditutup dengan total aset sebesar 14.248,6 miliar. Nah, rincian asetnya ini bisa dilihat pada laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal PTPN 7. Bisa dilihat di slide untuk laporannya. Dari laporan perubahan ekuitas ini dapat diambil kesimpulan bahwa total ekuitas per 31 Desember sebesar 863,2 miliar mengalami penurunan sebesar 1004,3 miliar dari posisi per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan perusahaan mencatat kerugian tahun buku 2020 sebesar 761,8 miliar dan adanya pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 sebesar 242,5 miliar. Dan yang terakhir, bisa dilihat di sini ada laporan arus kas PTPN 7, di mana arus kasnya berdasarkan dari aktivitas operasi, investasi, hingga pendanaan. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.